Suara kentut itu tidak dihasilkan oleh Nah, kalian pernah perhatiin nggak? Ada teman kita yang kalau kentut mungkin suaranya menggelegar ya, seperti knalpot racing tapi baunya nol. Pernah dong. Pernah lagi. Tapi ada juga yang kentutnya itu sopan ya, silent, nggak ada suaranya, tapi tahu-tahu baunya itu bisa membunuh satu ruangan. Jadi kira-kira kenapa bisa beda gitu ya? Apakah lubangnya beda atau gasnya beda? Dan pertanyaan sejuta umat itu, bisa nggak sih kita bikin kentutnya jadi wangi? Nah, hari ini kita bahas ya tentang kentut itu belak-belakan. Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dunia perkentutan itu unik ya. Ada dua misteri besar yang selalu bikin penasaran, suara dan bau ya. Nah, jadi banyak mitos yang bilang kalau bunyi itu berarti masuk angin. Nah, atau kalau bau berarti lagi sakit. Nah, padahal faktanya tidak selalu begitu. Nah, semua ada penjelasan ilmiahnya ya. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ya misteri suara. Kenapa ada yang nyaring dan kenapa ada yang silent ya, tanpa suara. Nah, teman sehat ya, suara kentut itu tidak dihasilkan oleh gesekan dua pantat ya. Nah, itu salah kaprah ya. Suara itu muncul karena vibrasi ataupun getaran di lubang anus saat gas itu memaksa keluar. Nah, mirip seperti saat kita meniup ya ujung balon dan juga ujung balonnya kita tarik itu kan. Nah, itu kan geter ya. Nah, makanya bisa bunyi pri gitu ya. Nah, itu karena dia getaran. Nah, ada 3 faktor penentunya. Yang pertama itu kecepatan gas. Ya, makin kencang dorongan gasnya itu makin nyaring suaranya. Nah, kemudian yang kedua itu ketetatan otot. Jadi, kalau ototnya yang di anus kalian itu sedang tegang ataupun sedang rapat, ya suaranya bakal lebih cempreng ya atau nyaring. Kemudian yang ketiga itu volume gas. Nah, gas yang banyak ya itu cenderung bikin suaranya besar tapi tidak bau. Nah, jadi kentut yang nyaring biasanya isinya cuma angin biasa. Beda dengan yang kentutnya sedikit dan juga nggak berbunyi. Kemudian yang kedua yaitu kita bahas misteri bau ya. Nah, kenapa ada yang bau telur busuk, kenapa yang nggak? Nah, kalau yang silent ya, kentutnya silent tanpa suara, ini diam tapi dia mematikan. Nah, itu ceritanya beda ya. Faktanya itu 99% gas kentut itu tidak berbau, isinya nitrogen ya, oksigen, metana. Nah, yang bikin bau itu busuk itu cuma 1% berarti ya dari 99 tadi, yaitu hidrogen sulfida. Nah, gas ini itu mengandung sulfur ataupun belerang. Jadi baunya itu khas ya seperti telur busuk. Nah, kira-kira dari mana datangnya bau ini? Nggak tahu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, yang ketiga itu biang kerok ya, penyebab bau busuk. Nah, kalian di sini siapa yang habis makan durian atau pete? Saya. Nah, makanan tinggi sulfur dan juga kondisi usus tertentu itu bisa jadi penyebab utamanya. Nah, jadi catat ya daftarnya makanan-makanan yang bisa jadi pemicu ya. Itu daging merah. Misalkan sapi, kambing ya, itu proteinnya tinggi, jadi butuh waktu lama dicerna, makin lama di usus, makin busuk baunya. Yang kedua itu sayuran ya, misalkan ya, sayurannya itu yang jenisnya cruciferous ya, brokoli, kol, kemudian juga kembang kol. Nah, ini sehat ya, tapi ya itu gasnya ataupun baunya tajam. Kemudian telur ya, itu jelas ya, ini rajanya sulfur. Kemudian bawang-bawangan dan juga durian tadi, aromanya sudah kuat dari asalnya ya, ketika keluar anginnya pun sudah lumayan. Nah, kemudian kurang serat atau sembelit. Nah, ini yang sering dilupakan. Kalau kamu kurang serat, BAB jadi mampet ya, kotoran akan parkir di situ lama di usus dan juga difermentasi bakteri, akibatnya gas yang keluar baunya busuk sekali seperti sampah yang tidak diangkut. Nah, sekarang masuk ke tips ya. Bisa nggak sih kentut jadi wangi? Nah, secara medis itu mustahil jadi sewangi parfum, itu nggak mungkin ya. Tapi kita bisa menetralkan baunya supaya tidak busuk menyengat. Nah, ini strateginya. Yang pertama, cukupi serat. Nah, jangan malas makan serat ya. Serat itu fungsinya menyapu kotoran agar cepat keluar dan juga tidak menumpuk di usus. Kalau BAB lancar tiap hari, ya gas yang keluar baunya akan netral. Pilih serat dari buah seperti pepaya, pisang, ataupun melon ya, itu lebih bagus.
Yang kedua itu minum air putih yang banyak. Nah, serat tanpa air itu malah bikin mampet. Nah, airnya membantu melunakkan feses biar di usus itu lalu lintasnya nggak macet ya, jadi lancar. Nah, ingat ya, usus yang bersih menghasilkan gas yang bersih. Kemudian yang ketiga itu konsumsi probiotik ya, yogurt, tempe, dan juga sejenisnya. Jadi bau busuk sering terjadi karena bakteri jahat di usus terlalu dominan, terlalu banyak. Nah, lawan mereka dengan pasukan bakteri baik ya. Nah, rutin makan yogurt, makan tempe, itu bisa menyeimbangkan ekosistem usus sehingga gas yang dihasilkan itu lebih ramah lingkungan ya. Kemudian yang keempat itu kurangi makanan pemicu sementara. Jadi kalau besok ya, kamu ada kencan misalkan ya, ngedate gitu ya, atau meeting penting misalkan. Nah, tolong puasa dulu, makan durian ya. Telur rebus juga atau kol goreng ya, jangan sengaja nih. Pilih makanan yang aman ya, yang mudah dicerna seperti nasi ayam ya atau sup bening ya. Yang kelima, minum teh herbal, misalkan peppermint atau jahe. Jadi herbal seperti jahe ataupun peppermint itu punya efek menenangkan perut. Kemudian aromanya juga membantu menyegarkan sistem pencernaan kita ya, mengurangi produksi gas yang berlebih. Nah, jadi teman sehat ya, suara kentut itu soal fisika, jadi tekanan gas, sedangkan bau kentut itu soal kimia ya, makanan dan juga kelancaran BAB. Nah, dua-duanya itu normal, yang penting pastikan BAB lancar dengan cukup serat ya, dan juga cukupi air, jangan sampai enggak, supaya gas buangmu itu tidak bikin orang lain itu pingsan ya. Nah, coba tag pasangan kamu atau teman kamu yang kalau kentut suaranya kayak bom ya, tapi enggak ngaku. Atau tulis di kolom komentar ya, tentang pengalaman ataupun makanan apa yang paling cepat bikin perut kamu bergas. Nah, ini juga boleh di-share ya. Oke, jangan lupa di-like video ini, di-share video ini ya ke grup keluarga ataupun ke WA lainnya, dan juga subscribe channel YouTube ini untuk informasi penting kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga makanan kamu biar keluarnya itu aman ya. Salam sehat, sampai jumpa.